Halo para pencinta channel Sekolah Birokrasi. Jumpa lagi kita di channel kesayangan kita ini, di mana merupakan channel yang secara khusus mengulas berbagai pengetahuan dan pengalaman terkait dengan bagaimana birokrasi mentransformasi diri menjadi mesin pemerintahan yang responsif dan adaptif terhadap tuntutan situasi dan kondisi yang ada. Tema kita kali ini bicara mengenai cara mengubah birokrasi menjadi birokrasi yang tertata kelola dengan baik dan cerdas, atau yang sering kita kenal dengan istilah smart governance. Nah, smart governance ini merupakan atau bicara mengenai penggunaan teknologi untuk memfasilitasi dan mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik, berkaitan tentu dengan upaya meningkatkan proses demokrasi dan mengubah cara pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi. Di dalamnya kita bicara mengenai e-government atau electronic government, bicara mengenai agenda efisiensi dan kerja pemerintah menggunakan cara secara mobile. Nah, smart governance ini terkait dengan masa depan pelayanan publik yang akan kita lakukan, yang tentu diharapkan akan mampu menjadikan birokrasi pemerintah itu lebih efisien, dan akan terjadi upaya-upaya yang terus-menerus berkaitan dengan perbaikan lewat berbagai atau beragam inovasi yang mereka lakukan. Nah, smart governance ini juga merupakan proses kelanjutan daripada pemerintah yang berbasis elektronik, yang mendorong adanya tata kelola pemerintahan yang lebih sederhana, bermoral, akuntabel, responsif, dan transparan. Nah, tentu jika ingin hal ini diwujudkan, tentu menghendaki pemerintahan itu adanya perubahan yang mendasar di dalam pelaksanaan atau operasionalisasi pemerintah dengan melibatkan serangkaian tanggung jawab baru, baik bagi pihak legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun pelibatan daripada warga masyarakat. Nah, arti dari smart governance ini itu banyak hal yang kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah bahwa smart governance itu menghendaki kesederhanaan atau sederhana, yang berarti penyederhanaan aturan, peraturan, dan proses pemerintahan lewat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan dengan demikian menyediakan pemerintahan yang akan ramah tentu bagi pengguna. Jadi bagaimana melakukan deregulasi terhadap berbagai macam peraturan yang menghambat adanya kenyamanan bagi warga masyarakat di dalam mendapatkan pelayanan. Arti lain bahwa kemunculan ini dari smart governance ini itu berkonotasi moral dari sistem nilai etika yang sama sekali baru di dalam mesin politik dan administrasi. Nah, ini bisa muncul jika ada upaya melakukan intervensi teknologi di dalam upaya peningkatan efisiensi dan mewujudkan lembaga yang anti korupsi. Adanya rasa aman, pengadilan dan keadilan yang terwujud lewat instrumen pemanfaatan maupun peran fungsi daripada kepolisian maupun pengadilan, sehingga betul-betul hak-hak masyarakat itu disatukan, diutamakan, ya, sehingga masyarakat merasa bahwa pemerintahnya memang sangat konsen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi mereka. Makna lain adalah aspek akuntabilitas. Nah, ini bermakna ada upaya untuk memfasilitasi desain, pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen dan mekanisme pengukuran kinerja yang efektif, sehingga dan demikian akan memastikan adanya akuntabilitas di dalam pemberian layanan kepada publik. Makna lain adalah responsif. Nah, ini menghendaki tentu upaya merampingkan proses di dalam desain pelayanan sehingga akan mempermudah atau mempercepat pemberian layanan dan akan membuat sistem pelayanan itu lebih responsif, sehingga tidak perlu ada komplain daripada masyarakat, tetapi birokrasi dengan cepat mampu meniadakan hal-hal yang bisa menghambat kualitas pelayanan.
Arti lain adalah transparansi. Nah, ini bermakna membawa informasi yang sampai sekarang sangat terbatas dalam dokumen pemerintahan itu ke domain publik dan membuat proses dan fungsi transparan yang pada gilirannya akan membawa keadilan dan supremasi hukum dalam tanggapan badan-badan administratif terkait dengan transparansi dan keterbukaan pemerintah terhadap informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi dalam konteks birokrasi ini, smart governance ini itu akan berdampak pada upaya melibatkan berbagai fitur-fitur seperti prinsip kesederhanaan, adanya moralitas di dalam pemberian pelayanan, akan akuntabel, ada tanggung jawab, dan transparansi yang dianggap sebagai fitur utama dan penting dari para pegawai yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, birokrasi modern juga itu kan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan berbagai program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Sehingga diharapkan bahwa baik keputusan maupun program yang didesain itu harus memang memerlukan pendekatan smart. Nah, pendekatan smart ini akan memungkinkan terjadi partisipasi masyarakat. Akuntabilitas juga akan terwujud, aspek efisiensi, transparansi, proses pemerintah yang ramah bagi pengguna, bagi masyarakat. Akan terjadi upaya penghapusan terhadap hambatan-hambatan secara hierarkis yang dialami oleh masyarakat ketika berhadapan dengan pelayanan publik, dan pada akhirnya akan meningkatkan pemberian layanan yang lebih baik. Nah, penggunaan teknologi di dalam proses pemerintahan ini sebagai akibat daripada penerapan smart governance ini itu akan melakukan upaya reformasi dalam proses administrasi, di mana berdampak pada adanya otomatisasi proses administratif. Ini tentu akan meminimalkan intervensi manusia yang mengarah pada pemberian layanan yang kurang bias tanpa kepentingan pribadi yang pada akhirnya mengakhiri budaya birokratis yang sering disampaikan oleh masyarakat, terlalu birokratis. Ini juga akan tentu membawa efisiensi dalam administrasi. Ketersediaan informasi secara online ini untuk setiap bidang-bidang yang memberikan pelayanan itu memungkinkan pelaksanaan operasionalisasi pelayanan maupun perpindahan data maupun informasi secara online itu akan terjadi kemudahan ya. Sehingga tentu dari sisi pembiayaan juga akan lebih mudah karena berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga proses akuntansi maupun aliran data antar satu bidang, bagian satu dan yang lain itu lebih mudah karena difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi. Ini juga penggunaan teknologi ini akan berdampak pada tentu disebut dengan paperless ya, atau pengurangan kertas di dalam menjalankan operasionalisasi pekerjaan. Sehingga ini dengan penggunaan teknologi ini akan memungkinkan transfer file dan surat atau informasi itu lewat jaringan itu akan mengurangi pergerakan pegawai secara fisik dan tentu konsumsi serta penyimpanan tumpukan besar kertas yang memerlukan lemari yang sangat banyak dan besar ini. Dan ini juga akan membantu di dalam melindungi lingkungan karena lebih sedikit sampahnya yang dihasilkan akibat daripada mengerjakan tugas-tugas dalam kantor. Dampak daripada penggunaan teknologi ini juga ini akan memperbaiki kualitas layanan. Jadi ketersediaan informasi online itu memungkinkan organisasi untuk bekerja secara efektif di dalam memberikan layanan yang berkualitas untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah di hadapan masyarakat, dan hal ini memungkinkan mereka untuk bekerja dengan memperhatikan aspek akuntabilitas, tanggung jawab, dan kepekaan yang lebih besar ya kepada masyarakat, karena masyarakat pada akhirnya akan mendapatkan pelayanan secara online sehingga lebih efisien dan instan serta tentu ekonomis. Dan ini bisa juga dilakukan melalui aspek pemantauan daripada pimpinan kepada para pegawai yang melakukan pelayanan itu lewat video-video yang bisa merekam secara online, sehingga itu akan bisa juga digunakan bagaimana pemantauan ini bisa dipantau oleh pimpinan yang lebih tinggi tingkatannya, termasuk mungkin dalam hal ini adalah
pemantauan dari pemerintah pusat ya, baik termasuk juga aspek pelaporan, komunikasi tatap muka yang mengarah pada adanya upaya untuk memperbaiki pelayanan yang lebih baik. Dampak lain daripada pemanfaatan teknologi adalah adanya penghapusan hierarki. Nah, ini tentu berkaitan dengan pemanfaatan atau pengenalan penggunaan intranet, dan tentu ini akan berdampak pada terjadinya penundaan prosedural ya, yang disebabkan karena pemrosesan hierarki yang selama ini mereka gunakan di dalam organisasi. Karena itu dengan penggunaan teknologi akan memungkinkan terjadi pengiriman dan menerima informasi dan data di berbagai tingkatan dalam organisasi secara instan lewat keterlibatan semua tingkatan dalam pengambilan keputusan karena berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi. Dampak lain adalah perubahan budaya administrasi. Nah, dengan pemanfaatan atau penggunaan electronic governance ini, tindakan masyarakat atau publik itu menjadi sorotan, atau tindakan pemerintah itu akan menjadi sorotan publik, sehingga akan mendorong norma dan nilai akuntabilitas, keterbukaan, integritas, keadilan dan pemerataan maupun tanggung jawab serta keadilan di dalam budaya administrasi itu akan mendorong birokrasi untuk menghilangkan penyakit apa yang disebut dengan patologi birokrasi, sehingga tidak akan terjadi lagi penyakit pelambatan di dalam proses pelayanan kepada masyarakat atau publik, sehingga pelayanan itu lebih efisien dan responsif. Dampak lain adalah pemberian layanan yang lebih efektif. Nah, ini terjadi karena memungkinkan pemanfaatan teknologi informasi itu, sehingga peran daripada smart governance itu memastikan bahwa akan terjadi upaya bagaimana pelayanan itu sehingga lebih baik. Dampak lain adalah transparansi. Nah, lewat penyebarluasan dan publikasi informasi di website yang melibatkan pengawasan publik yang terperinci akan membuat pemberian layanan itu menjadi lebih efisien dan akuntabel. Dampak pemanfaatan teknologi lain adalah pembangunan ekonomi. Jadi smart governance ini itu akan memunculkan pengurangan pembiayaan transaksi ya, yang membuat pemberian layanan itu lebih murah. Ya, misalnya di daerah pedesaan itu selama ini menderita banyak kekurangan karena informasi mengenai pasar, produk, pertanian, kesehatan, pendidikan, cuaca dan lain itu tidak tersedia. Nah, dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi ini maka semua dapat diakses secara online oleh mereka, dan itu akan memperjelas kepada mereka peluang dan kemakmuran yang akan lebih banyak mereka peroleh karena adanya tersedianya berbagai informasi-informasi yang relevan dibutuhkan oleh mereka. Dampak lain terkait dengan pembangunan sosial ya. Nah, akses terhadap informasi yang akan memberdayakan masyarakat karena mereka dapat berpartisipasi dan menyuarakan keprihatinan mereka ya, yang kemudian itu bisa diakomodasi di dalam berbagai rumusan program maupun proyek, termasuk aspek pelaksanaannya, pemantauan dan pemberian layanan, termasuk juga adanya partisipasi yang diaktifkan oleh pemerintah berbasis pada ketersediaan website yang akan mampu melawan faktor-faktor diskriminatif yang mempengaruhi perilaku masyarakat kita ke depan. Dampak lain adalah sistem informasi strategis. Dalam arti persaingan dalam lingkungan organisasi ini menyebabkan saat ini memaksa pejabat publik untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya, dan ini hanya dapat dicapai ketika informasi mengenai semua aspek itu tersedia bagi manajemen di setiap titik untuk membuat keputusan rutin maupun strategis yang dilakukan secara efektif melalui penggunaan smart governance. Aspek lainnya yaitu di mana prioritas pemerintah di abad ke-21 ini kita tahu telah berubah ya, di mana orientasinya pada upaya mencapai daya saing ekonomi, memberikan layanan digital kepada masyarakat, mendorong sistem demokrasi berbasis elektronik, dan bagaimana memimpin masyarakat dengan menggunakan basis elektronik sehingga dengan baik mampu mereka tunjukkan lewat kepemimpinan kepada warga masyarakatnya yang akan siap tentu menghadapi perubahan global yang demikian cepat ini, karena mereka juga sudah memanfaatkan smart governance. 5 prinsip smart governance ini relevan sekali dengan kerja di sektor pemerintahan atau sektor publik ini. Karena jika sistem electronic governance ini dirancang dan dibangun untuk meningkatkan prinsip-prinsip smart ini di dalam praktiknya,
maka sistem tersebut akan mampu memberikan banyak manfaat bagi pengguna. Nah, apa yang menjadi karakteristik smart government ini? Tentunya bisa kita mulai dengan bagaimana kita mendesain strateginya. Dalam arti bagaimana organisasi kita mampu mendesain sehingga lebih cerdas, lebih inovatif, dan mampu beradaptasi serta dapat diandalkan di dalam komitmen dan konsistensi pelaksanaan mandat kelembagaan. Itu dilihat dari aspek strateginya. Dari aspek strukturnya kita lihat smart governance itu, maka struktur yang dibangun itu akan tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses dengan peran yang jelas dan akuntabel. Dari aspek prosesnya, maka tata laksana yang didesain sedemikian rupa berorientasi pada kinerja yang prima, serta mendukung kecepatan dan ketepatan alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan. Dari sisi SDM-nya, itu kita lihat akan muncul SDM ASN yang profesional, akan memiliki dasar etika profesi dan bebas KKN serta dengan penerapan sistem merit. Dari aspek teknologinya, maka diperlukan memang akan kelihatan adanya pembauran teknologi, pembauran teknologi yang berorientasi pada kecepatan, ketepatan, dan peningkatan kualitas di dalam penciptaan nilai tambah bagi publik atau masyarakat yang lebih optimal. Ciri lainnya akan muncul kolaborasi, di mana akan muncul keterbukaan dan kesediaan melibatkan seluruh unsur pemerintahan maupun mitra pembangunan dalam kerjasama dan sinergi bagi penciptaan nilai tambah publik secara optimal. Karakteristik terakhir adalah berbasis data. Nah, ini tentu karena pengambilan keputusan dan atau kebijakan itu dalam penyelenggaraan pemerintahan itu didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, inilah beberapa sekelumit informasi mengenai bagaimana setelah kita menerapkan electronic government, maka pemerintah harus berupaya untuk naik kelas dengan menerapkan electronic governance. Mudah-mudahan ini akan memberikan informasi, dan saya ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, segera dia subscribe, like, komen, dan share agar selalu mendapatkan tema-tema yang update yang kami berikan setiap pekan. Salam reformasi birokrasi.